Aduh, kalau bicara kekerasan, nggak habis-habis ya kekerasan anak ini. Tapi sebagai forum anak, sebagai agen pelopor dan pelapor, tentu kita selalu berjuang untuk setidaknya mengurangi dan kalau bisa sampai hilang, Askundaro sampai hilang. Terus peran forum anak ini sebenarnya di mana? Kalau dibilang buat nyelesain di akhir tuh kayaknya kejauhan, tapi kita ada di awal, kita ada di pencegahan. Sebagai pelopor, setidaknya kita berharap bahwa anak-anak itu benar-benar berani bersuara. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo, selamat pagi Sobat KPAI, berjumpa lagi dengan saya Gilang Yudi Pratama dalam Bincang-bincang Perlindungan Anak. Sobat KPAI, kali ini kita kehadiran tamu yang spesial, Ketua Forum Anak Daerah Provinsi Bali, Blikjan, sudah bersedia atau menyempatkan hadir dalam bincang-bincang kita kali ini. Kita akan membahas ataupun ingin mengupas lebih jauh dan mengenal lebih jauh terkait Forum Anak Daerah Provinsi Bali dengan beliau. Nah, Sobat KPAI, baik langsung saja kita berbincang-bincang dengan Blikjan Nitra atau biasa kita panggil Blikjan. Halo Blikjan, apa kabar? Halo, sehat-sehat, luar biasa sehat. Sehat ya. Luar biasa. Aktivitas apa sekarang ini lagi sibuk? Sibuk-sibuk, ya biasa sih ya. Siswa seorang belajar tugas gitu. Tapi kebetulan kan lagi liburan sekarang. Oh, lagi liburan ya sekarang. Berarti sekarang Ya. aktivitas di luar Forum Anak ini, Blikjan juga sebagai seorang siswa ya? Ya. Oke. Kalau boleh tahu sekarang sekolah kelas berapa, Blikjan? Oh, saya baru mahasiswa, baru jadi mahasiswa. Oh, baru jadi mahasiswa. Ya, di Universitas Udayana. Universitas Udayana ya. Jurusan apa nih kalau boleh tahu nih? Saya jurusan hukum di Fakultas Hukum Udayana. Wah, luar biasa ini. Terus semangat ya. Nah, ya. Blikjan, jika sekarang kan Blikjan ini diamanatkan menjadi Ketua Forum Anak Daerah Provinsi Bali nih, Blikjan. Sebagai seorang ketua, apa sih yang dirasakan oleh Blikjan sendiri mengetuai sebuah forum anak daerah Provinsi Bali? Apa yang dirasa? Waduh, jadi ketua ya. Kalau jadi ketua tuh pasti suatu yang menegangkan, suatu yang waduh berat kayak gitu. Tapi nggak jauh beda sih sebenarnya sama di Forum Anak Provinsi Bali. Tapi jujur karena ini basicnya Forum Anak, kita ini kan masih suasananya sebagai anak-anak, sebagai teman-teman, semua akrab, semua santai. Pergaulannya seru-seru lah, apalagi orang-orangnya asik. Ditambah kan Forum Anak Daerah Provinsi Bali ini isinya orang-orang dari 9 kabupaten kota yang ada di Bali. Wah, jadi dah random banget orang-orang. Kayak aku kan dari Gianyar, ngeliat temen dari Jemberana punya aksen berbeda, punya yang berbeda, itu asik banget, punya temen yang luar biasa. Seru kali jadi ketua di Forum Anak Provinsi Bali. Pokoknya orang-orangnya asik-asik banget. Betul sekali. Jadi pengalamannya luar biasa. Di situ ada berbagi budaya, berbagi aktivitas juga ya. Bener. Ya. Nah, Blikjan, KPAI yang ingin tahu nih, apa sih sebenarnya Forum Anak Daerah khususnya Provinsi Bali nih, Blikjan? Kalau Forum Anak, kita bicara tentang Forum Anak itu simpelnya gimana anak-anak berkumpul, pada ekspresi, dan bagaimana dia bisa juga berperan, juga bisa juga gini bagaimana berperan dengan teman-teman, dengan anak-anak yang juga sebagainya. Bagaimana menjadikan seorang anak selayaknya anak, dan Forum Anak ini sedikit bisa dibilang sedikit selangkah lebih awal. Anak-anak yang punya keinginan, punya peran untuk berbagi ke anak-anak yang lain. Itu simpelnya Forum Anak dari sudut pandang kami ya. Terus Forum Anak Provinsi Bali itu apa? Forum Anak Provinsi Bali kalau bisa dibilang adalah bagaimana Forum Anak, bagaimana perkumpulan anak-anak yang memang ada di Provinsi Bali. Terus siapa aja orang-orangnya? Kalau emang orang-orangnya tentu anak-anak dari Provinsi Bali yang paling tidak belum berusia 18 tahun. Dia masih anak-anak. Oke kan teman-teman juga tahu anak-anak itu seperti apa, 0-14 tahun tuh dia kan anak-anak. Jadi pokoknya anggotanya adalah anak-anak itu simpelnya. Dari mana aja? Dari 9 kabupaten kota yang ada di Bali. Pokoknya semua orang yang ada anak-anak yang ada di Provinsi Bali itu bisa gabung ke Forum Anak dengan syarat-syarat yang memang sudah ditentukan. Gitu, Kak. Semua anak-anak di Provinsi Bali bisa bergabung dalam Forum Anak Daerah Bali ini. Bisa banget. Ya. Pasti. Kalau boleh tahu tahun jumlahnya saat ini ada berapa sih, Bli? Jumlah pengurus dan juga anggota mungkin. Oh, kalau jumlah pengurus di SK saat ini 26 orang pengurus ditambah 6 orang fasilitator. Kalau anggota kita punya banyak sekali anggota. Oke, yang masih
terhitung anak-anak deh ya, aku bilang 3 angkatan. Itu angkatan 2019, 2020 dan 2021 yang sekarang. Itu yang masih anak-anak. Kalau dihitung sampai alumni itu banyak banget. Udah 15 tahun FAD Bali. Dan setiap angkatan itu paling tidak ada jumlahnya 45 orang. 5 orang per kabupaten kota. 5 Jadi, orang bisa dihitung dah. kabupaten kota ya. Ya, benar banget. Luar Ada biasa. 45 per angkatan. Namanya juga keren-keren tuh kalau nama angkatannya. Ada Brave, Rising, Wah, Bineka. unik-unik gitu namanya ya. Itu Ya. yang menamai tiap angkatan itu memang sendiri atau bagaimana? Oh, dari mereka juga ada usulan dari angkatan. Pokoknya ini kan bebas berekspresi, gimana aja boleh. Betul, Asiknya betul. mereka. Terus berekspresi ya. Luar biasa. Nah, Bli, kita tahu itu kan forum anak itu di tingkat nasional juga ada visi dan misinya ya, Bli ya. Bagaimana forum anak daerah Provinsi Bali ini bisa menerapkan visi misi dari forum anak nasional ini khususnya di daerah Bali ini? Itu simpelnya kalau visi misi yang sudah disampaikan ke kita di forum anak daerah Provinsi Bali itu kan intinya pemenuhan atas hak anak, itu simpelnya. Terus apa yang sudah dilakukan FAD Bali adalah kita sebagai agen 2P, sebagai pemberi wadah dari agen 2P. Kita berusaha menjadi wadah dari aspirasi anak-anak Bali, bagaimana kalau seandainya anak-anak itu kan jangkauannya untuk mencapai ke tingkat atas itu kan jauh banget. Nah, kita sebagai forum anak daerah Provinsi Bali itu pengen berusaha setidaknya menjadi jembatan. Kita punya kesempatan lebih untuk bersuara, jadi kita harus menjadi jembatan yang baik dari suara-suara anak-anak itu. Jadi simpelnya, intinya kita berusaha menampung aspirasi dari anak-anak setidaknya dan juga mengimplementasikannya dalam bentuk entah suara anak, entah kegiatan atau hal-hal lainnya. Memang intinya adalah pemenuhan atas hak anak. Itu sih simpelnya, Kak. Menjembatani kepada anak-anak yang ada di Bali seperti itu ya dari nasional itu. 2P itu tadi 2P itu apa itu? 2P, pelopor dan pelapor. Itu hal-hal yang paling sering kita dengar dari forum anak terkait pelopor, bagaimana menjadi seorang pelopor yang baik, menjadi pelapor yang baik, pelapor yang tepat gitulah. Kalau boleh tahu nih, Bli Chan, di sini forum anak Provinsi Bali itu kan yang saya ketahui ya, yang saya lihat-lihat itu salah satunya ada program beruang nih, Bli Chan. Apa sih beruang ini? Dan juga di situ mungkin bisa Bli Chan jelaskan terkait program beruang itu saat ini sudah berjalan berapa lama kalau boleh tahu? Oke. Beruang itu kan bermain di waktu luang. Kebetulan itu saya bertiga di sesi saya, teman saya bermain di waktu luang itu saya ada namanya Kak Andi dan Arisna, itu kita bertiga yang inisiasi. Poin pentingnya adalah memberikan anak tempat bermain yang baik sehingga mereka nggak main gadget tuh lah intinya. Oke, disclaimer dikit ya, FAD Bali tidak pernah menentang adanya perubahan, tidak pernah menentang adanya anak nggak boleh megang gadget, nggak boleh berinternet. Oke, nggak apa, dengan intinya bertanggung jawab gitu. Tapi kalau bisa, mari kembalikan anak selayaknya anak-anak, bermain di tempatnya, bersosialisasi dengan teman-teman. Itu beruang, makanya kita buat bermain di waktu luang. Itu bermain di waktu luang tuh gimana, ngapain aja. Waktu itu cerita dikit ya, nggak apa ya Kak Gilang. Waktu itu nggak apa-apa. Ini menarik. Waktu itu kan di Karangasem tuh, di ujung timur Pulau Bali. Kita ke sana tuh sama teman-teman forum anak. Kita ke sana bener-bener bawa alat-alat permainan. Awalnya sampai sana tuh sepi banget. Sumpah sepi, gak tahu ini bakal berhasil atau gimana kita buat acara gini. Tapi tiba-tiba ternyata atensi dari anak-anak, teman-teman tuh banyak banget. Mereka datang, mereka mau main seru-seruan, kita buat games banyak banget. Ada main balon, main puzzle. Yang anak kecil-kecil kita ajak main puzzle, yang gedean kita main game seru-seruan. Dan dari sana sebenarnya kita lihat anak-anak tuh bukan maunya tuh bukan megang-megang gadget aja sebenarnya, tapi mereka tuh mau diwadahi. Yang penting kalau udah ada tempat bermain yang asik menurut mereka, ya udah mereka pasti mau gitu loh. Nah, masalahnya siapa yang bakal setiap hari mewadahi permainan itu? Karena itu adalah beruang ini, bermain di waktu luang ini. Kita kampanyekan anak-anak tuh harus bersosialisasi bermain di belakang gitu. Sebenarnya anak-anak ini kan juga ingin diwadahi ya untuk bisa memainkan permainan. Nah, kalau boleh tahu itu beruang itu saat ini di tiap-tiap kabupaten ada atau sampai tingkat mana nih?
Itu di provinsi kita emang kampanyekan udah lama banget nih. Waktu ini di Kabupaten Gianyar juga ada panggung anak bebas berekspresi, itu juga sama, itu kegiatan di Car Free Day waktu itu kan sebelum pandemi. Di Buleleng juga ada, di Denpasar juga ada. Itu baru kemarin kayaknya kalau nggak salah hari Minggu kemarin lah ada acara gini lah permainan tradisional juga dari teman-teman di Denpasar. Jadi intinya kita sudah kampanyekan kembalikan anak untuk sosialisasi bermain dengan sesama anak. Minimalisir lah penggunaan gadget, itulah intinya. Baik, ada pengalaman unik tadi berarti ya di Karanganyar tadi ya. Karangasem. Karangasem itu ya. Sempat tadinya sepi, kemudian bisa akhirnya penuh. Itu gimana tuh ceritanya bisa akhirnya anak-anak ikut terlibat? Yang awalnya gini, orang tuanya yang kami itu orang tuanya awalnya kan di taman kota ya, taman kota Karangasem. Waktu itu orang tuanya ada yang ya silang-silang ditanya dah, Gus ini ada acara apa kok bawa mainan banyak gitu. Oh kami dari mana ada kegiatan aku. Oh ya tunggu dulu ya, nanti tak ajak lagi anak-anak sini. Gua awalnya 1-2 orang, terus kami makin kami yang sosialisasinya sebenarnya via media sosial aja, tiba-tiba dari mulut ke mulut dan akhirnya kami gitu. Seru kok ya waktu itu. Ya, sangat seru sekali ya. Berarti orang tua pun juga ikut terkait permainan beruang ini kan. Nah, kalau boleh tahu setelah program ini, Bli, adakah program lain yang menjadi unggulan dari Forum Anak Daerah nih, Bli? Kalau program unggulan itu sebenarnya ada 3 poin program unggulan kami. Itu mulai dari MAB, Mimbar Anak Bali. Itu wadah pertemuan dari Forum Anak di seluruh kabupaten kota di Bali. Mimbar Anak Bali itu kita benar-benar wadah penyerapan aspirasi lah. Nanti di sana kita bakal buat suara anak Bali. Itu setiap tahun diusahakan untuk ada. Waktu ini pandemi, oke karena nggak bisa bertemu secara langsung via daring, kita buat suara anak. Nah tujuannya kalau boleh tahu itu suara-suara itu akhirnya nanti disalurkan kepada siapa saja nih? Kepada pemerintah kah atau ke siapa? Oke. Suara anak ini pastinya kan kita bakal salurkan pemerintah, tapi bukan hanya menuntut-nuntut aja. Suara anak ini kalau memang bisa kita gerakkan juga, bisa kita kampanyekan juga, oke dari Forum Anak juga yang gerakkan. Bukan cuma nuntut-nuntut aja pemerintah, tapi kalau memang bisa kita eksekusi langsung, ya udah kita ikut juga jalan. Intinya pemenuhan hak anak secara maksimal. Berarti bukan hanya menuntut, tapi sebuah aksi juga di situ ya, ada ya dari anak-anak ya. Tuh. Nah, saya itu tertarik bicara dengan Bli Jan ini karena sudah muda, kemudian juga ganteng. Jadi saya ingat waktu masa muda saya dulu ini juga semangatnya luar biasa. Nah, apa sih yang menjadi motivasi Bli Jan untuk bergabung dan juga aktif dengan Forum Anak Daerah Bali nih, Bli Jan? Kalau boleh tahu. Oke. Aktif Forum Anak. Awalnya coba-coba, akhirnya ketagihan. Itulah simpelnya. Coba-coba ketagihan. Sering itu seperti itu? Sering banget gitu. Tapi jujur di awal tuh gini. Awalnya ya udah ada di sekolah di SMP waktu itu. Ya ada Forum Anak nih. Ada open recruitment. Ada yang mau daftar atau enggak? Aku coba nih daftar. Apa tuh Forum Anak? Nggak kenal nih. Bener-bener nggak tahu. Apa tuh Forum Anak? Nggak tahu sama sekali. Ya udah gabung dulu. Pas masuk ternyata Forum Anak tuh kayak gini, asik juga ya orang-orangnya, nggak tegang-tegang banget gitu. Oh ya udah jalan lah dari 2017 pertama, 17, 18 itu masih di Forum Anak Kota di Kabupaten di Gianyar, masih terlibat. Akhirnya 2019 ikut Mimbar Anak Bali, gabung ke Forum Anak Daerah Provinsi Bali. Di sana tuh ngelihat teman-teman yang beda-beda, teman-teman dari kabupaten kota lain. Makin asik dong, punya teman banyak, bisa ngobrol makin banyak, ya udah makin termotivasi. Apalagi, nah ditambah lagi setelah kita melihat bahwa kita loh anak juga ada loh permasalahan, juga ada hal yang perlu kita perjuangkan. Terus siapa yang harus perjuangkan? Kalau memang bisa kita, ya udah kita aja berangkat. Tapi bukan dalam artian kita eksekutor yang luar biasa banget, nggak. Tapi kita berjuang sebisanya aja. Gitu sih. Berarti emang itu gitu. Gabung Forum Anak itu harus tingkatan dari mulai kabupaten baru bisa ke provinsi dulu, seperti itu ya, Bli ya? Oh, kalau di Bali gitu emang gini ya. Kalau untuk ke provinsi seperti itu. Baik. Nah, Bli Jan, tantangan apa sih yang menjadi
ataupun tantangan yang dihadapi oleh Forum Anak Provinsi Bali dalam memajukan partisipasi anak-anak di wilayah Bali nih, Bli? Bicara tantangan banyak banget, setiap angkatan ada tantangannya, setiap masa ada tantangannya. Kalau kebetulan di masa saya pertama pandemi pasti. Itu yang paling jelas kelihatan, udah tidak bisa diganggu gugat. Kalau tantangan lain, makin tahun partisipasi anak tuh makin bisa dibilang berkurang. Itu fakta. Ekspektasi di awal saya masuk forum anak itu setiap tahun pasti akan makin kami. Tapi ada beberapa keadaan yang membuat malah setiap tahun tuh ada pengurangan pengurangan minat lah gitu bisa dibilang. Nah, setelah ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa minat anak-anak berkurang untuk berkegiatan tuh ya udah karena buayan internet, buayan dunia maya, dunia media sosial, dunia gadget. Ya, yang itu yang menjadi tantangan sebenarnya. Bagaimana mengajak kembali anak-anak untuk aktif berkegiatan, mengajak anak-anak untuk ya setidaknya jangankan forum anak ikut kegiatan yang di daerahnya saja, ikut kegiatan di sekolah itu jadi permasalahan sebenarnya. Tantangan yang paling besar adalah menarik kembali partisipasi anak. Jadi ya kita mau nggak mau harus berkegiatan yang bisa menyesuaikan keadaan mereka, menyesuaikan bagaimana masa mereka. Gitu. Nggak boleh kaku-kaku banget. Intinya tantangannya adalah ayo kembalikan anak-anak biar mau berkegiatan gitu sih. Luar biasa. Tantangannya adalah mengembalikan anak-anak untuk mau beraktivitas itu ya, berorganisasi. Iya, Nah, Pijan, saya dengar juga dan saya baca-baca Forum Anak Daerah Bali ini kan juga aktif ya dalam merangkul anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Bagaimana sih Forum Anak Daerah Provinsi Bali ini bisa merangkul dari anak-anak yang berkebutuhan khusus ini dalam menyalurkan minat dan bakatnya, Bli? Kalau bisa masalah anak-anak berkebutuhan khusus, kalau di Provinsi Bali tadi kan udah bilang ada kegiatan bulan juga, itu namanya BCF, Bali Child Literacy Festival. Nah, di sana tuh kita memang benar-benar wadah buat teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus, teman-teman yang spesial, teman-teman yang memang perlu dispesialkan gitulah. Tapi di sana tuh kita berikan wadah. Mungkin teman-teman ada yang mau menari, mau melukis, silakan. Di sana benar-benar wadahnya mereka, panggungnya mereka, silakan ditunjukkan. Itu waktu sebelum pandemi kita bisa adakan secara offline, itu kita bersama Bu Gubernur, Bu Gubernur, Bu Putri Koster. Di sana kita di rumah Gubernur kita adakan benar-benar festival, penampilan, ada anak-anak yang tunarungu itu bisa menari kan. Di Bali udah ada tari tradisional, di sana kita kasih wadahnya, kasih panggungnya. Ada pokoknya banyak. Kita benar-benar kasih panggung, kasih tempat berfestival, tempat kegiatan untuk mereka. Di Forum Anak ini memberikan wadah, memberikan panggung ya kepada mereka ya, seperti itu ya, Bli. Benar banget. Orang mereka itu kan orang-orang hebat. Ya udah kasih aja panggung, tinggal ditunjukkan, udah kebukti dong kehebatan mereka. Tapi bagaimana respon mereka, Bli, terkait wadah yang diberikan dari Forum Anak ini? Responnya waktu itu asik-asik banget. Kayak mereka, kalau ada kegiatan apapun, ajak kami berkegiatan Positif juga. ya. Positif banget. Itu dari pembinanya mereka juga kan. Ayo lebih sering lagi buat kegiatan kayak gini. Apalagi dari pemerintah juga, waktu itu kan kita di rumah jabatan gubernur buat kegiatannya, festivalnya. Dari pemerintah juga. Ternyata kayaknya kalau misalnya dari pemerintahan setiap event ngundang dari teman-teman kebutuhan khusus, kayaknya luar biasa juga, asik juga gitu. Nanti dari pemerintah juga mendukung terkait program itu ya, Bli? Mendukung banget. Ya, dari Dinsos, dari pihak gubernur juga setuju banget. Baik. Nah, Bli Jan, tadi saya tertarik juga dengan 2P tadi itu, Jan. Pelapor dan pelopor. Bagaimana peran Forum Anak Daerah Bali ini sebagai 2P tadi dalam menghadapi kasus-kasus terkait khususnya kekerasan ya, Bli, kalau boleh tahu? Aduh, kalau bicara kekerasan, nggak habis-habis ya kekerasan anak ini, tapi sebagai forum anak, sebagai agen pelopor dan pelapor, tentu kita selalu berjuang untuk setidaknya mengurangi dan kalau bisa sampai hilang, sampai hilang. Terus, peran forum anak ini sebenarnya di mana? Kalau dibilang buat nyelesain di akhir tuh kayaknya kejauhan, tapi kita ada di awal, kita ada di pencegahan. Sebagai pelopor, setidaknya kita berharap bahwa anak-anak itu benar-benar berani bersuara. Kita berharap bagaimana anak-anak itu berani berkomunikasi dengan baik sehingga
ketika anak-anak itu udah berani bersuara, ketika anak-anak itu udah berani berkomunikasi, setidaknya dia udah bisa menyampaikan pandangannya sehingga kekerasan itu dapat berkurang. Oke, misalnya di keluarga deh, ada anak yang diam-diam aja, terus tiba-tiba dimarahin orang tua, ya udah nggak ada pembelaan dari dia. Tapi kalau anak itu berani ngomong, berani bicara, berani berkomunikasi, akhirnya ya udah permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik-baik. Itu di keluarga. Nah, forum anak tuh berharap seperti itu. Anak-anak berani berbicara, anak-anak berani berkomunikasi, bukan hanya di keluarganya saja, bahkan di mana saja. Setidaknya dia berani ngomong, kita dorong ke hal itu. Makanya ada banyak kegiatan dari forum anak untuk menuntut setidaknya anak-anak tuh bisa berani berbicara, berani menyampaikan pendapat. Itu yang paling kita lakukan. Kita ada di pencegahannya, di preventif. Utamanya berarti agar anak-anak ini berani untuk bersuara itu ya, Bli ya. Ya, benar banget. Kekerasan yang mereka alami seperti itu. Nah, Bli, ada pengalaman unik terkait peran dari forum anak ini yang menjadi pelapor dan pelopor terkait dugaan kasus-kasus kekerasan yang menimpa terhadap anak nih, Bli? Kalau pengalaman unik ada, dan kebetulan baru nih ya. Ini kan ada kasus di salah satu kabupaten kota di Bali, baru banget kasusnya. Itu kasus kekerasan seksual pada anak. Itu hari sekarangnya ada berita, langsung saya coba tanyain temen yang ada di Bali itu gimana kasusnya. Oke, benar ada. Oke, tak suruh, ya udah dampingi. Setidaknya kamu jadi temennya dia. Gak usah lah berpikir kamu bisa ngesein terlalu banyak, itu urusan ayah bunda kita yang ada di pemerintahan, ada yang ada di pemerintahan, itu tugas kita dampingi dia. Namun ada beberapa sudut pandang masyarakat yang mengatakan dalam bahasa Bali ya, nak cenik bisa apa? Itu artinya dalam bahasa Indonesia tuh anak kecil bisa apa gitu. Ya udah, simpelnya gini, kalau anak kecil bisa apa? Dia bisa menjadi seorang anak-anak intinya. Dia bisa menjadi mendampingi orang tua, nggak mungkin bisa mendampingi anak kecil sebagai seorang anak-anak kan. Oke, dari kemana ya bisa. Kita anak-anak, kita bisa dampingi dia sebagai seorang teman, sebagai seorang anak-anak juga gitu. Itu yang pengalaman unik lah bisa dibilang. Itu forum anak mendampingi sebagai teman untuk bercerita korban ini ya. Dan ada anggapan dari masyarakat seperti itu. Tapi forum anak harus terus semangat dan terus eksis ya demi anak-anak Bali seperti itu. Nah, Bli Jan, kalau boleh tahu nih, kan forum anak daerah Bali ini luar biasa tadi, berbagai aktivitas, berbagai kegiatan. Kalau boleh tahu, apakah ada yang membimbing ataupun juga mendampingi forum anak daerah Bali ini? Kalau boleh tahu, apakah ada dan siapa sih, Bli Jan? Kalau yang mendampingi, yang benar-benar kami sendiri bernaung di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Bali. Di sana ayah bunda kami juga ada di sana. Yang benar-benar mendampingi kami itu ada ayah Budi, Pak Budi gitu, sering kami bilang. Terus dari Pak Kadis juga sering bantu banget berkegiatan. Mungkin tanpa bantuan beliau-beliau yang ada di dinas, yang ada di pemerintahan, ruang gerak kami yang seharusnya lebih luas lagi mungkin akan tertutup mungkin ya. Mungkin karena ayah bunda yang ada di dinas itu yang benar-benar yang bisa merangkul kami, mengajak kami. Itu yang bisa dibilang sebagai pendamping sekaligus pembina, sekaligus membantu jalannya kegiatan kami di forum anak. Gitu Kak Gilang. Terima kasih ini pada Bapak Ibu yang sudah mendampingi dan juga membimbing forum anak Bali. Luar biasa sekali. Nah, Bli Jan, mungkin di sini saya ingin mendengar pesan-pesan dari Bli Jan sendiri nih kepada anak-anak baik di Provinsi Bali ataupun juga anak-anak di seluruh Indonesia yang memiliki aktivitas serupa nih dengan Bli Jan, yang aktif di forum anak ataupun mungkin aktif di beberapa aktivitas terkait perlindungan anak lain. Apa sih pesan-pesan yang ingin Bli Jan berikan pada mereka? Kalau pesan-pesan sedikit ya, tetaplah jadi seorang anak, nggak usah menjadi seorang yang berusaha menjadi dewasa, belum waktunya kita berusaha menjadi seorang yang dewasa, itulah jadi seorang anak-anak. Tapi anak-anak yang seperti apa? Anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berani. Jadilah anak-anak yang benar-benar bisa menjadi seorang anak-anak yang mampu menyampaikan pendapatnya. Karena pikiran dari sudut pandang anak-anak itu kadang-kadang lebih luar biasa lagi, ide-idenya lebih bagus lagi kadang-kadang. Dan kalau bisa
dorong teman-teman kita, dorong setiap anak-anak untuk berani bertemu, untuk berani bersuara, untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga kita dapat mencapai sebuah kekeluargaan. Kita dapat menjadi seorang saudara, keluarga yang baik. Itu sih, Kak Gilang. Betul sekali. Saya setuju dengan Blijan ini pesan-pesannya. Tetaplah menjadi seorang anak yang bagaimana, anak yang berani dan berani menyuarakan pendapatnya seperti itu. Nah, Blijan, kalau pesan-pesan untuk pemerintah dan terutama masyarakat sekitar mungkin khususnya di wilayah Bali nih Blijan, apakah ada pesan-pesan yang ingin Blijan berikan ataupun mungkin harapan ya mungkin seperti itu Blijan? Kalau harapannya sama nggak jauh beda sebenarnya sama pesan-pesan untuk teman-teman ya. Intinya lakukan anak-anak selayaknya anak-anak untuk Bapak Ibu pemerintah, mungkin ayah bunda yang ada di pemerintahan. Kadang-kadang ada beberapa sedikit hal yang menyatakan bahwa oke, anak-anak bisa apa, masih ada anggapan seperti itu di masyarakat, di pemerintahan. Tapi itulah kita, itulah anak-anak. Anak-anak tetaplah anak-anak, jadi perlakukan anak-anak selayaknya anak-anak. Jangan tutup mereka untuk dewasa lebih dini mungkin. Terimalah sudut pandang mereka, terimalah pendapat mereka dari sudut pandang mereka. Mungkin apa yang mereka bicarakan ada benarnya dari sisi mereka. Oke, misalnya dari pembangunan, dari sudut pandang pembangunan, anak-anak pengen ada taman hiburan, itu kan keinginan kecil dari mereka, tapi ketika dipenuhi itu akan membuat tempat yang luar biasa juga, bukan? Jadi tetaplah jadikan anak-anak selayaknya anak-anak. Itu simpelnya dari saya. Harapan saya dari pemerintah, harapan saya kepada masyarakat, dengarkan suara anak-anak, dengarkan pendapat anak-anak, dan jangan paksa mereka menjadi orang yang dewasa lebih dini dari apa yang usia mereka pikirkan. Anak-anak itu cerdas, saudara ya, luar biasa kalau emang digali lagi lebih dalam. Tetap anggap anak-anak ya jadi seorang anak-anak, jangan memaksa mereka untuk menjadi lebih dewasa yang dini ya, seperti itu. Nah, Blijan, saya mungkin sedikit lagi nih Blijan. Kan tadi juga Blijan menyampaikan bahwa ada mengumpulkan ataupun wadah dari suara anak-anak khususnya di Provinsi Bali nih Blijan, baik kepada pemerintah ataupun masyarakat. Ada nggak sih contoh ataupun juga mungkin pengalaman ya dari suara anak-anak ini kemudian didengar oleh pemerintah Provinsi Bali dan akhirnya muncul suatu kebijakan ataupun program dari Provinsi Bali sendiri itu, Blijan, dari suara anak-anak ini? Oh, waduh, kalau itu atensi besar banget dari pemerintah Provinsi Bali. Banyak sekali suara anak Bali yang sudah terrealisasikan. Itu misalnya dari tempat ruang bermain anak itu sudah banyak sekali di setiap kabupaten kota sudah didorong untuk membuat ruang bermain anak. Kabupaten saya sendiri di Gianyar baru banget dikasih yang bagus sekali, lengkap dengan permainan yang luar biasa. Di Bangli juga udah dibuat ruang bermain anak. Dari sudut pengembangan kreativitas, wah, lomba-lomba udah banyak sekali di Provinsi Bali. Lomba kesenian. Sekarang kan anak-anak suka digital, dunia digital, lomba desain digital udah banyak dibuat sama pemerintah. Intinya kalau masalah wadah partisipasi udah banyak banget. Kalau penanganan permasalahan juga sudah cukup baik menurut saya, menurut kami dari Forum Anak. Kenapa? Karena pendampingan dari psikolog sudah selayaknya menjadikan anak-anak sebagai anak-anak. Intinya sudah benar-benar cukup diatensi, dan beberapa hal lagi mungkin dari penanganan permasalahan lebih diperbaiki lagi, mungkin harapan dari pemerintah. Itu sih. Jadi atensi dari pemerintah sudah sangat luar biasa ya, Blijan ya. Benar banget, Kak Gilang. Nah, Blijan, bagi sobat KPAI ataupun juga teman-teman ataupun anak-anak Provinsi Bali khususnya yang ingin mengetahui nih tentang Forum Anak Daerah nih, gimana nih Blijan cara mengaksesnya? Apakah ada media sosial ataupun juga mungkin kantornya ataupun sekretariatnya di mana sih Blijan? Oke. Kalau yang paling gampang di dunia digital ini kan lihat Instagram paling gampang. Itu Forum Anak Provinsi Bali udah punya Instagram yang udah cukup aktif ya. Kalau mau DM silakan, itu ada @fadbali, @FAD Bali, itu kecil semua. Di sana bisa di chat, di DM. Kayaknya kalau mau curhat atau apa tuh ada. Setiap hari malam minggu tuh kita ada Sabtu Gabut, itu ada buat sharing-sharing, buat cerita-cerita. Sabtu Gabut itu ada ya waktunya ya untuk sharing-sharing itu. Buat sharing-sharing. Nah, kalau misalnya mau ketemu offline, itu
ada di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Provinsi Bali di Renon, di sebelah dekat kantor gubernur lah bisa dibilang di sana. Baik, kalau untuk sekretariatnya di situ dekat kantor gubernur itu ya, di situ ya. Iya. Nah, Blijan, terima kasih banyak ini sudah berkenan meluangkan waktunya untuk kita bincang-bincang untuk bisa mengenal lebih jauh terkait Forum Anak Daerah Bali. Banyak sekali pesan tentunya yang bisa Sobat KPAI ambil dari bincang-bincang kita pada kali ini, Blijan. Sobat KPAI, itulah bincang-bincang kami KPAI dengan Forum Anak Daerah yang diketuai oleh Blijan Nitra. Banyak sekali pesan yang bisa Sobat KPAI ambil, dan tadi juga salah satunya adalah tetaplah menjadi anak-anak bagi anak-anak, kemudian juga bisa mendengarkan dari suara anak-anak itu sendiri. Sobat KPAI jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe akun YouTube KPAI ini, dan juga tentunya terus pantengin YouTube KPAI agar terus bisa ikuti video-video perlindungan anak KPAI selanjutnya. Mungkin Blijan, kita ada salam sehat untuk anak Indonesia nih, Blijan. Jadi salam sehat untuk anak Indonesia, kita bareng-bareng ya Blijan, nanti saya hitung sambil tangannya mengepal seperti ini. 1, 2, 3. Salam sehat untuk anak Indonesia. Terima kasih Blijan, sukses selalu, aktivitasnya tetap semangat, dan bye-bye Sobat KPAI. Terima kasih. Bincang-bincang Sobat KPAI.